Bocor, Giovanni Van Bronckhorst diusulkan jadi pengganti Sintayong. Media Amerika Serikat sindir STY begini, kilat petir warnai latihan perdana Arab Saudi di GBK. Misteri pesan Justin Hubner untuk supporter Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kilat petir warnai latihan perdana Arab Saudi di GBK. Timnas Arab Saudi sepertinya benar-benar menatap serius laga lawan Timnas Indonesia. Elang hijau terpantau mulai berlatih di lapangan ABC Gelora Bung Karno sejak hari Sabtu sore. Melansir dari akun Instagram resmi Timnas Arab Saudi @SaudiINT. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Harvey Rinat. Para pemain pun terlihat menikmati sesi latihan perdana. Menariknya, menurut laporan dari Arya Dia, latihan Timnas Arab Saudi ini dipisah menjadi dua bagian. Salah satu bagian dikhususkan untuk para pemain dari tim utama saat The Green Falcons ditahan Timnas Australia 0-0 pada Kamis 14 November. Sedangkan bagian lainnya diikuti oleh para pemain cadangan Timnas Arab Saudi. Sementara bek kanan Muhannad Sanketi yang sedang mengalami cedera menjalani latihan secara terpisah. Latihan perdana Arab Saudi sendiri berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Kilat dan gemuruh petir juga terjadi saat tim asuhan Harvey Rinat menjalani latihan pertama di Jakarta. Laporan yang sama pun juga mengabarkan Timnas Arab Saudi akan melanjutkan latihan secara tertutup pada hari Minggu malam. Di sisi lain, belum ada kabar latihan resmi dari Timnas Indonesia. Timnas Arab Saudi sendiri hadir di Jakarta dengan penuh kepercayaan diri, telah berhasil menahan imbang Australia di Melbourne pada Kamis lalu. Bahkan Saudi sempat cetak gol, tapi kemudian dianulir oleh wasit lewat VAR. Tentu ini menjadi alarm untuk Timnas Indonesia, tidak boleh lengah sedikit pun, di mana 3 poin adalah harga mati untuk skuad merah putih. Misteri pesan Justin Hubner untuk supporter Garuda. Beragam statement mengarah kepada pasukan merah putih setelah dibantai 4-0 oleh pasukan Haji Memoriasu. Tak terkecuali mengarah pada bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Justin Hubner sendiri diketahui kembali diturunkan oleh pelatih Sintayong sebagai starter di laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah absen. Sebelumnya, bek Wolves U21 itu memang sempat absen saat Garuda melawan Bahrain dan juga Cina karena masih harus menjalani pemulihan cedera. Akan tetapi, hadirnya Justin Hubner tidak mampu membuat Timnas Indonesia terhindar dari kekalahan telak atas Jepang. Sebaliknya, pemain yang dijuluki preman Timnas Indonesia itu justru mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35. Setelah pertandingan yang membuat Timnas Indonesia terpuruk itu, Hubner pun mendapatkan sejumlah kritikan pedas dari netizen. Namun tak lama setelah itu, bek Wolves U21 itu kemudian menggugah sebuah kalimat di Instagram pribadinya yang disinyalir menyindir netizen yang mengkritiknya. Waspadalah terhadap mereka yang menghilang saat Anda tersandung, tetapi muncul untuk merayakan keberhasilan Anda. Begitulah tulis Justin Hubner. Kendati demikian, pesan misterius Hubner itu mendapatkan respon positif dari sejumlah pemain skuad Garuda. Sebut saja seperti Sein Patinama, Jesus, Martin Pas, hingga Ragnar Oratmangun memberikan komentar bernada dukungan kepada Justin Hubner. Tentu sudah selayaknya sebagai pendukung kita bisa hadir untuk memberikan semangat untuk Timnas Indonesia. Jangan sampai kita justru menghadirkan kerugian untuk mental para pemain.
Media Amerika Serikat sindir STY begini. Media Amerika Serikat ESPN memberikan penilaian serius setelah timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang. Melalui salah satu penulisnya, Gabriel Tan, pelatih timnas Indonesia Sintayong bahkan diingatkan untuk mengambil banyak pelajaran dari hasil pertandingan itu. Penulis ESPN ini menilai kekalahan timnas Indonesia sebagai hal yang wajar, mengingat Samurai Biru merupakan raksasa Asia saat ini, di mana terdapat perbedaan yang jauh soal kelas dan kualitas antara Jepang dan timnas Indonesia. Walaupun demikian, Gabriel menilai kekalahan telak ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta untuk mengatasi kesenjangan kualitas dari tim lain jika masih berharap lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah perihal detail kecil yang mempengaruhi permainan dalam sepak bola. Hal ini yang dirasa kurang dari timnas Indonesia saat ini. 4 gol yang bersarang ke gawang Martin Paes bisa dibilang buah dari detail kecil yang kurang diperhatikan. Skuad Garuda sebenarnya tampil percaya diri dan berhasil menciptakan banyak peluang pada awal pertandingan. Namun demikian, peluang itu belum berhasil dimanfaatkan untuk berubah menjadi sebuah gol. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri menilai kegagalan Ragnar Oratmangun memaksimalkan peluang emas menjadi gol menjadi penyebab kekalahan dari Jepang. Dan secara keseluruhan, Sintayong sendiri mengaku cukup kecewa Indonesia harus kalah dengan skor telak 0-4 dari Samurai Biru. Bocor, Giovanni Van Bronckhorst diusulkan jadi pengganti Sintayong. Raih hasil buruk di laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong akan dievaluasi oleh PSSI terkait rentetan hasil minor yang diraih. Salah satunya pun nampak begitu terlihat saat laga tandang melawan China. Bahkan para pemain timnas Indonesia bisa dikatakan dalam mengontrol bola pun sangat buruk, yang menyebabkan para pemain Cina bisa memanfaatkan peluang tersebut. Diduga pada laga ini STY melakukan eksperimen pada line up timnas Indonesia. Hal itu membuat permainan skuad Garuda pada saat itu kurang bagus dan sangat buruk yang menyebabkan Indonesia kurang poin FIFA. Hal inilah yang memancing kembali tagar STY out menggemuka. Bahkan muncul pula nama pelatih baru untuk pada akhirnya menggantikan STY di skuad Merah Putih. Adalah Giovanni Van Bronckhorst yang diketahui juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek dan nenek, yang mana ia dulu merupakan ex-bintang timnas Belanda. Giovanni sendiri saat ini terkenal dengan pelatih yang sering menggunakan taktikal menyerang. Di dalam klub yang ia tukangi, Giovanni sering menggunakan formasi andalan 4-2-3-1. Saat ini Giovanni Van Bronckhorst sendiri diketahui melatih klub Besiktas, Turki. Dalam taktikal yang sering Giovanni andalkan, hampir setiap laganya selalu menguasai pertandingan. Sementara itu, karir sepak bolanya bermula sebagai pemain, di mana Van Bronckhorst memulai karirnya dari klub lokal LM Rotterdam. Setelahnya, Van Bronckhorst bergabung dengan Feyenoord pada tahun 1993 dan sempat dipinjamkan ke RKC Waalwijk, yakni selama semusim hingga Juni 1994.